desain kita mendesain webinar kali ini sebagai awalan untuk memperkenalkan bagaimana sih sebenarnya dunia kerja eh, untuk teman-teman semua. Nah, di sini kalau boleh tahu, silakan di kolom chat ya. Sekarang yang hadir di sini apakah masih mahasiswa atau sudah lulus atau fresh grad? Boleh coba kita lihat apakah di sini mayoritas mahasiswa, OTW lulus, eh, oh, ada SMA juga, mahasiswa, mahasiswa, ada yang fresh grad. Eh, oke, jadi memang secara tujuan dari webinar kali ini dan juga nanti seperti disampaikan Ais tadi ya, kita sedang merancang sebuah karir kompas, di mana karir kompas ini nanti adalah intensif training seperti itu ya, intensif training untuk teman-teman yang benar-benar serius mau mempersiapkan dirinya untuk memasuki dunia kerja. Jadi kalau misalnya yang punya target, misalnya oh saya mau di BUMN, saya mau eh, di mana di dunia di multinational companies atau di international organization dan serius mau mempersiapkan dirinya, nah kami siapkan karir Kompas itu untuk teman-teman bisa selama 1 bulan nanti 4 kali series webinar lagi mendalami setiap setiap materi-materi untuk persiapan teman-teman mulai dari kita coaching untuk CV-nya, persiapan interview dan lain-lain dan hal-hal lain yang perlu kita siapkan. Nah, di sini saya surprise juga ada pelajar SMA yang OTW kelas 3. Bagus sekali karena sebenarnya untuk mempersiapkan diri menuju karir yang bagus itu memang harus dipersiapkan sedini mungkin ya. Jadi bukan pada saat last minute kita mau lulus, tapi memang dari SMA sangat oke. Tapi biasanya idealnya ketika kita sudah memasuki eh, dunia kampus. Tapi bagi yang mau lulus, it's not too late juga. Jadi tidak terlalu terlambat juga karena masih ada waktu yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki apapun itu yang kita butuhkan untuk memasuki dunia kerja. Nah, eh, pertanyaan lain, teman-teman ada tidak target company atau target sektornya mau kerja di mana? Sudah punya target kayak, oh saya mau kerja di startup mungkin, atau di BUMN, mau kerja di apa begitu? Kalau tidak ada, dijawab saja tidak ada. BUMN, ada lagi? Yang masih bingung bisa jawab bingung. Mungkin teman-teman yang mau jadi PNS itu gimana Kak? Yang jadi PNS boleh juga jadi ASN. PAMA itu apa PAMA? Miftahul Khairi. Boleh dijelaskan PAMA itu apa? Ada yang mau dosen, akademisi. Good. Ada lagi? Teman-teman kira-kira sudah punya target tidak mau jadi apa? Oh, PT yang ada di Kalimantan. Oh, PT PAMA. Ya. Nah, sebisa mungkin teman-teman sudah mulai harus, kalau belum punya, jadi mulai sekarang sudah harus cari-cari kira-kira nanti mau berkarir di mana. Apakah mau di bidang eh, pertambangan, mau di bidang consumer goods, mau di bidang pendidikan, mau jadi akademisi, dan lain-lain. Karena itu merupakan starting awal yang sangat penting untuk teman-teman eh, tentukan dari sekarang ya bagaimana ke depannya. Nah, kita akan bahas eh, sedikit dan nanti feel free aja kalau misalnya teman-teman mau tanya jawab ya setelahnya. Yang temannya masih belum gabung boleh disampaikan juga supaya bisa bergabung supaya kita bisa lebih ramai lagi. Nah, jadi ini awalan untuk Job Preparedness Program, program untuk mempersiapkan bekerja. Nah, modul ini juga biasanya saya bawakan dengan British Council untuk memberikan semacam informasi dan edukasi bagi anak-anak muda di Indonesia untuk mempersiapkan dirinya menuju eh,
gerbang pekerjaan. Ini sebenarnya status atau perjalanan karir saya. Saya mulai di tahun 2010. Kalau tadi Ais sebutkan di 2013 itu memang pekerjaan saya yang secara full time ya. Tapi saya sejak 2010 waktu masih kuliah saya sudah part-time di satu NGO internasional namanya Indonesia International Work Camp sebagai Pool of Trainer Koordinator. Jadi sembari kuliah, saya juga sudah kerja part-time dan mengerjakan beberapa proyek yang alhamdulillah itu menjadi bekal untuk menuju ke karir-karir selanjutnya. Nah, eh, saya akan walk through saja. Jadi selain berkarir, saya juga punya beberapa afiliasi dengan ikut berbagai macam program ya, dengan Australia melalui program Australia Indonesia Muslim Exchange Program, dengan YSEALI pertukaran pemuda ke US, Future Leaders Connect dari British Council, dan juga Asia Europe Foundation. Nah, pengalaman-pengalaman ini sebenarnya menjadi bekal juga kenapa saya bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya lalui sampai saat ini. Nah, ini pekerjaan pertama saya secara official ya di tahun 2003. Saya keterima di L'Oreal. L'Oreal ini adalah multinational companies dari Perancis. Tapi saya waktu itu penempatan di Jakarta. Dan 2 tahun bergabung di L'Oreal ini, saya banyak sekali mendapatkan exposure tentang dunia bisnis. Karena waktu itu saya ditempatkan di marketing. L'Oreal itu adalah perusahaan consumer goods atau perusahaan yang memarketingkan apa produk-produk yang dipakai sehari-hari, misalnya sabun, shampoo, skincare dan lain-lain. Jadi di sini pengalamannya luar biasa sekali. Saya banyak belajar tentang dunia bisnis secara global dan secara benefit mantap sekali ya. Karena dia adalah perusahaan internasional, jadi salary benefit yang diberikan sangat oke. Meskipun kita baru fresh grade, tapi angka yang mereka tawarkan ke pekerjanya itu di atas rata-rata industri lainnya. Kemudian 2 tahun di L'Oreal saya pindah ke Marples. Marples ini adalah consulting company di Indonesia dan Asia dengan di bawah asuhan Pak Hermawan Kartajaya. Pak Hermawan Kartajaya ini adalah marketing guru. Kalau ada di sini anak bisnis atau anak marketing, biasanya pakai buku-buku beliau dari Marples ya. Marples ini adalah konsultan yang memberikan banyak solusi-solusi kepada bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Jadi kita banyak bekerja sama waktu itu dengan BUMN, perusahaan luar negeri untuk memecahkan masalah-masalah bisnisnya dan juga melakukan riset-riset pasar. Nah, di Marples saya berkarir selama 4 tahun. Sebelum akhirnya saya ke US dan sempat bekerja di Boston Center for Youth and Families. Nah, ini merupakan switching karir saya yang sudah merupakan transisi ya, karena waktu saya di US eh, ini adalah lembaga pemerintahan di bawah pemerintah Boston di US. Dan di sini saya belajar banyak tentang merancang program-program untuk masyarakat, untuk anak-anak muda dengan menggunakan funding atau pembiayaan dari pemerintah. Kalau di Indonesia mungkin ini kayak disporanya lah ya, kayak disporanya di Indonesia. Tapi waktu itu statusnya bukan ASN, bukan public servant. Nah, setelah itu saya pindah dan beralih. Jadi awalnya seperti yang saya tadi tampilkan, di L'Oreal dan Marples itu adalah organisasi profit atau perusahaan ya. Kemudian setelah balik dari US, saya akhirnya memilih untuk switching karir saya ke non-profit organization. Non-profit ini adalah lembaga sosial, tapi digaji ya, karena banyak yang salah paham kalau kita kerja di NGO itu tidak digaji. Nah, di karir saya ini, saya berkarir di Dompet Duafa Filantropi selama kurang lebih 5 tahun. Sebelum akhirnya saya bergabung saat ini di Blue Forest. Blue Forest adalah NGO internasional yang punya jaringan global juga dan bekerja bersama lembaga-lembaga internasional untuk melakukan program-program lingkungan di Indonesia. Nah, jadi itu sekilas karir saya, bagaimana perjalanan saya mulai dari profit organization, dari corporation, kemudian sampai akhirnya sekarang eh, di non-profit organization. Dan juga beberapa side hustle saya yang lain, freelance untuk menjadi pembicara, trainer, fasilitator di berbagai kesempatan juga. Nah, hari ini kita akan
sama-sama berdiskusi tentang karir profesional, bagaimana sih sebenarnya apa yang ada di hadapan kita saat ini, karir-karir apa saja yang kita punya, karena mungkin dan ini menjadi banyak sekali hal yang saya dengar kalau kebanyakan anak-anak muda sekarang hanya mau jadi ASN atau pilihannya sangat terbatas ya, kayak ASN. Kalau misalnya di Sulawesi Selatan biasanya pasti kayak mau kerja di Tonasa, PT apa seperti itu eh, yang sangat umum lah, tapi sebenarnya ada banyak profesi-profesi lain yang sebenarnya terbuka untuk teman-teman dengan benefit yang bagus sekali. Nah, jadi itu kita akan bahas di sini bagaimana dan saya juga coba akan membantu teman-teman bagaimana mau memapping karirnya dan skill-skill apa yang kita harus punyai supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan impian kita. Oke. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Silahkan menebak profesi apa yang ada di layar dengan deskripsi yang saya akan berikan ya. Profesi pertama, saya bekerja di rumah sakit, tapi sering tidak di rumah sakit. Saya sering ke rumah pasien, saya tidak berlatar belakang medis. Kira-kira profesi apakah ini, teman-teman? Teman-teman mungkin bisa langsung saja buka mic-nya atau bisa langsung drop jawabannya di kolom komentar. Ayo nih teman-teman, jawab kira-kira apa sih pekerjaan yang sering bekerja di rumah sakit tapi bukan medis. Kira-kira apa nih? Teman-teman bisa jawab. Supir ambulans dari Kak Abdullah Fitrah. Gimana nih Kak? Benar nggak sih jawabannya? Jawabannya benar, driver ambulans. Selanjutnya, saya sering bekerja di depan komputer atau HP, saya sering dilihat eh, orang, tapi sering dianggap tidak bekerja. Nih teman-teman, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa nih eh, pekerjaan yang sering di depan komputer, sering dilihat orang, tapi kadang dianggap nggak bekerja? Nah, yang punya jawaban bisa langsung aja buka mic-nya atau langsung drop aja jawabannya di kolom komentar. Digital marketer dari Kak Sheila. Gimana nih Kak Digital Rahman? marketer, Gamers, jawabannya ada juga gamers. gamers, pemilik counter HP, YouTuber. Oke, jawaban yang benar adalah YouTuber atau konten kreator. Nah, YouTuber atau konten kreator ini di masa sekarang sudah menjadi profesi yang sangat happening ya, yang sangat hype, terutama untuk Gen Z atau anak-anak muda yang memang suka bekerja secara digital dan percaya diri. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi salah satu profesi teman-teman dan tidak membutuhkan skill untuk interview dan segala macam karena dia istilahnya self-employed atau dia sebagai entrepreneur. Nah, menjadi YouTuber dan konten kreator ini juga profesi meskipun banyak orang yang menganggap itu bukan profesi, tapi kalau memang mau diseriusi, ini bisa menghasilkan pendapatan yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau ada yang mau jadi konten kreator atau YouTuber, silahkan seriusi dengan baik supaya bisa benar-benar menghasilkan. Jadi tidak usah dengarkan omongan orang lain kalau misalnya itu bukan pekerjaan. Kalau lihat mungkin ini kenapa kini misalnya Nurul Ilmi di rumahnya terus tidak pernah keluar rumah, tapi banyak uangnya, mungkin dia ngepet atau apa. Nah, itu di tidak usah dihiraukan ya. Karena konten kreator dan YouTuber sekali lagi adalah profesi yang sangat menjanjikan kalau diseriusi. Next. Kalau kerja saya sering ditraktir, saya kadang diminta belanja, makan, dan cobain produk. Saya bekerja ala-ala detektif. Nah, mungkin ini saya rasa agak jarang ada yang dengar profesi ini, tapi profesi ini ada yang dan pernah juga saya lakukan. Buat Ada yang teman-teman, mungkin bisa drop jawabannya di kolom komentar. Kira-kira apa nih yang kita sering ditraktir, tapi food blogger katanya Kak. food blogger, masih belum tepat. Food Oh, food reviewer, reviewer. Ayo teman-teman coba tebak lagi kira-kira apa nih?
yang kita sering ditraktir, kadang diminta belanja, makan, cobain produk. Tapi itu kita kerja, bukan senang-senang gitu. Iya, dan dibayar. Hmm. Jawaban yang benar adalah mystery shopper. Nah, Apa jadi nih? di dunia ini tuh ada namanya mystery shopper. Dia dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan marketing untuk perusahaan riset untuk mengevaluasi kinerja dari satu bisnis. Nah, waktu itu saya melakukan ini part-time dulu ya. Jadi ada perusahaan dari Malaysia, perusahaan riset. Saya masih gabung sama mereka, kadang masih sering dikasih job untuk melakukan mystery shopper. Jadi biasanya kalau mereka punya klien, misalnya dulu saya pernah melakukan riset di Mercedes-Benz. Jadi dealer mobil. Waktu itu saya diminta untuk menjadi mystery shopper. Jadi pura-pura mau membeli mobil Mercedes. Jadi saya melengkapi diri saya dengan recorder, kemudian biasanya dikasih kacamata yang itu bisa merekam, karena kita akan berinteraksi dengan salespersonnya, sales mobilnya, dan kita harus memperhatikan kata-kata yang diucapkan, prosedur-prosedurnya apakah sesuai dengan SOP atau tidak. Dan itu menjadi catatan bagi mystery shopper untuk dilaporkan ya. Nah, itu adalah profesi juga yang banyak sekali dibutuhkan, tapi ini bisa jadi alternatif menjadi freelance atau kerja sampingan. eh ini cukup gampang pasti yang bisa banyak nebak. Saya bekerja mengandalkan suara tapi tidak pernah bertemu orang secara langsung. Orang bisa ngefans sama saya akrab dengan musik. Ada yang tahu apa kira-kira? Ayo teman-teman, langsung ada jawab di kolom komentar. Apa sih pekerjaan yang ada nih backing vokal dari Kak Nurul ini? Backing vokal. Kalau backing vokal kan biasanya bertemu orang ya. Dan ini tidak pernah bertemu orang. Voice over. Voice over sebenarnya masuk juga ya voice over. Mhm. Nah, jawabannya adalah penyiar radio. Atau Oh, voice over juga sebenarnya. Dan ini profesi freelance atau sampingan yang bisa dilakukan juga oleh banyak orang. Saya juga pernah melakukan gitu ya, punya pengalaman menjadi penyiar radio. Saya bekerja di bidang keuangan, kemudian melakukan estimasi resiko, akrab dengan angka. Bekerja di sini harus punya sertifikasi. Dan ini gajinya yang sangat besar ya, cukup besar sebagai profesi ini. Jurusannya ini tidak banyak, baru dibuka di beberapa kampus. Pajak bukan, ini tuh namanya aktuaria. Aktuaria itu adalah profesi yang melakukan estimasi untuk aset ya. Misalnya ada rumah, rumah ini kayak berapa nilainya sekarang, atau kita punya bangunan perusahaan, misalnya perusahaan ini divaluasi, dinilai berapa kalau mau dijual perusahaannya. Nah, itu kerjaannya aktuaria dan resiko-resikonya seperti apa mereka yang tahu. eh ini ada yang tahu kira-kira profesinya berbahaya karena bisa mematikan, tapi pekerjaannya penting dan berhubungan dengan racun ular. Nah, ini sih profesi yang benar, ini ya, yang nyata. teman-teman mungkin bisa drop jawabannya di kolom komentar. Ini udah ada nih jawabannya Kak Mato dari Aida. Jawabannya tentara nih. Gimana nih Kak? Udah benar nggak sih? Profesi, oh ada firefighter, Firefighter. panji Anjing petualang. petualang. Oke, jadi ternyata tuh di dunia ini ada profesi yang namanya pemerah racun ular ya. Dan ini profesi yang benar-benar nyata. Ada pekerjaan seperti ini. Oke, thank you teman-teman sudah berpartisipasi di ice breaking kita untuk untuk apa?
supaya lebih ini ya, supaya lebih cair dulu suasananya. Sebelum kita membahas tentang karir pathways. Nah, karir pathways ini tentang pekerjaan apa yang bisa kita lakukan dan perlu eh, yang dan peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan. Nah, jadi kalau kita mau bekerja, sebenarnya itu pilihannya ada tiga ya, teman-teman. Kita mau bekerja untuk pemerintah, atau kita mau bekerja untuk swasta, atau non pemerintah ya, atau kita mau kerja untuk diri sendiri. Nah, ada tiga nih pilihannya. Jadi dari sini ditentukan dulu. Nah, tapi saya kasih gambaran. Untuk yang mau bekerja di pemerintah, biasanya itu pasti kondisinya atau ruang kerjanya itu sangat birokrasi. Teman-teman bisa melihat ASN-ASN itu adalah contoh satu profesi yang bekerja dengan pemerintah. Tapi bekerja untuk pemerintah bukan hanya kerja di kantor kelurahan misalnya atau kecamatan atau di kabupaten. Banyak profesi-profesi lain yang di bawah naungan pemerintah, misalnya dosen, tapi dosen ASN. Ada perawat, dokter, dokter yang di bawah pemerintah, dokter ASN misalnya, nakes ASN. Kemudian jadi tentara, polisi itu semua adalah profesi-profesi di bawah pemerintah. Ruang kerjanya pastinya berhubungan dengan masyarakat. Culture kerjanya pasti cukup hierarki dalam artian agak kaku ya karena banyak aturannya, banyak layers untuk atasannya dan biasanya harus berseragam dan juga waktunya cukup eh, waktunya tuh cukup ini cukup rigid ya waktu kerjanya dan pastinya dia sangat top down. Top down itu artinya bos itu sangat sangat memegang peranan yang penting. Kalau bosnya bilang A, semuanya harus mengikuti bilang A. Jadi ada culture-culture kerja seperti itu. Itu pemerintah. Tapi kalau misalnya sektor swasta ini adalah eh, sektor dia non pemerintah. Jadi misalnya perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan perseorangan. Dia bukan di bawah pemerintah dan dia culture-nya biasanya lebih santai, lebih fleksibel, kemudian dia memberikan ruang untuk berkreativitas yang besar. Nah, jadi ada dua sektor besar nih di dunia kerja. Ada pemerintah, ada swasta. Kemudian ada bekerja untuk diri sendiri atau entrepreneurship. Mau jadi bisnismen, bisa. Mau jadi seperti tadi YouTuber atau konten kreator, itu adalah bekerja untuk diri sendiri. Nah, jadi ini tiga pilihan besar yang mana yang teman-teman mau. Biasanya juga kenapa orang banyak milih bekerja di sektor pemerintah karena mereka menganggap bahwa bekerja di sektor pemerintah lebih aman, lebih secure karena misalnya gajinya pasti rutin setiap bulan. Padahal eh, tidak tidak seperti itu juga ya biasanya. Ada kadang-kadang ketika pemerintah punya masalah tertentu, gaji juga tidak dibayarkan. Itu terjadi juga. Nah, tapi mereka kadang melihat Kakak sedih ya kestabilan kok. itu dan juga eh, ketika pensiun, orang-orang yang bekerja dengan pemerintah ini masih mendapatkan uang pensiunan. Nah, itu biasanya kenapa orang-orang banyak melirik jadi ASN. Berarti Dan itu juga yang membuat kenapa orang-orang tua kita itu sangat mengidam-idamkan menantu yang ASN, menantu yang PNS. Nah, tapi sebenarnya sektor swasta ini tidak kalah bagusnya sebenarnya. Karena dia merit base. Merit base artinya kalau kita berperformance bagus, berkinerja bagus, pasti kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus juga. Dia merit base. Artinya setiap orang dipacu untuk berkompetisi. Kalau misalnya tidak performance-nya kurang bagus,
kemungkinan dia bisa turun jabatan atau bahkan dipecat. Nah, kalau di pemerintah itu tuh agak susah memecat orang. Nah, makanya orang kadang memilih itu karena merasa aman ya, aman bekerja sebagai ASN. Susah untuk dipecat meskipun misalnya apa kinerjanya kurang bagus. Nah, biasanya di pemerintah ancaman terbesarnya itu paling dimutasi ke tempat yang jauh misalnya atau ke tempat yang terpencil. Nah, kalau saya eh, belum pernah di sektor pemerintah karena kebanyakan di sektor swasta juga bekerja sendiri. Kalau dari teman-teman di sini sudah dari tiga pilihan ini sudah ada yang punya aspirasi belum? Misalnya, oh saya nanti mau kerja di pemerintahan atau di sektor swasta. Boleh di chat ya, apakah mau bekerja di sektor swasta atau mau bekerja di sektor pemerintahan. Oke, banyak ada di NGO, pemerintah, pemerintah. NGO itu di pemerintah, di swasta ya, sudah pasti, karena dia non-government organization. Kalau bisa dua opsi dari tiga opsi. Nah, dua opsi dari tiga opsi ini menarik karena meskipun teman-teman sebenarnya nantinya bekerja di bawah pemerintah atau menjadi ASN, sebenarnya masih bisa untuk punya pekerjaan lain. Tapi yang paling memungkinkan adalah menjadi bisnismen atau wirausahawan atau entrepreneur. Bekerja di sektor swasta pun seperti itu, masih bisa multiple job sebenarnya. Seperti yang saya lakukan sekarang itu, saya punya full time di NGO. Tapi saya juga punya menjalankan beberapa bisnis dan menjalankan beberapa pekerjaan lain yang sifatnya part-time dan freelance. Jadi itu masih memungkinkan. Yang penting kita punya pegangan full time kita apa, pekerjaan full time kita apa. Oke. Good. Nah, ini kita bahas lebih detail lagi. Kalau di pemerintahan, teman-teman bisa memilih jadi aparatur negara. Polisi tentara itu adalah aparatur negara. Aparatur sipil negara yang sifatnya struktural, bekerja di kementerian, bekerja di kantor pemerintah daerah, eh, bekerja di kantor kelurahan, kecamatan, dan lain-lain. Ada juga yang namanya pegawai P3K, dengan perjanjian kerja yang sifatnya kontrak ya, yang sekarang lagi ramai dibahas karena kayak mereka diundur penerimaannya dan segala macam. Ada juga aparatur sipil negara yang non-struktural. Jadi kalau ada yang berniat menjadi dosen, tapi mau di bawah pemerintah bisa jadi dosen pemerintah, dosen ASN. Mau jadi peneliti bisa kerja di BRIN, mau jadi kerja di KPU, KPK, Bawaslu dan segala macam itu adalah pekerjaan-pekerjaan sebagai ASN yang non struktural. Mau jadi dokter tapi dokter di bawah pemerintahan bisa jadi dokter ASN. Nah, kemudian ada juga pegawai BUMN atau BUMD yang sifatnya kita biasanya namanya public sector biasanya, sektor publik. Nah, misalnya kerja di PLN, Pertamina, PDAM, kemudian di mana lagi? Contoh BUMN, Antam, dan lain-lain. BRI di bank juga ada, BRI Mandiri, BNI itu adalah semuanya BUMN. Nah, di BUMN ini biasanya yang paling paling sejahtera di antara yang lainnya ya, di antara yang lainnya. Di antara yang lainnya di pemerintahan ini karena BUMN itu dia generating profit. Dia bertugas untuk menghasilkan profit. Jadi dia berbisnis. Sehingga orang-orang yang bekerja di BUMN relatif lebih sejahtera. Karena kompensasi benefitnya atau gajinya relatif lebih besar. Nah, coba perhatikan misalnya teman-teman tak yang orang tuanya kerja di BUMN, dia tuh relatif lebih sejahtera. Coba perhatikan gaya hidupnya, apa yang dia miliki, kendaraan yang dikendarai, dan segala macam. Ataupun teman-temannya yang sekarang ini sudah berkarir di BUMN beberapa tahun, itu sudah bisa pasti pasti beda Ji penampilannya eh, anak-anak BUMN.
Nah, karena memang benefitnya lebih banyak. Dan ini menjadi sektor yang paling banyak diincar juga oleh orang-orang kerja di BUMN. Nah, tinggal teman-teman mau BUMN mana? BUMN perbankan kah? BUMN pertambangan kah? BUMN di bidang energi kah? Di bidang logistik dan segala macam. PT Wika misalnya, Wika itu yang biasanya bikin jalan tol, yang bikin jembatan, itu adalah BUMN yang bekerja di sektor konstruksi. Kemudian ada lembaga agensi pemerintah, lembaga agensi pemerintah misalnya PBB, UNICEF, UNESCO. Nah, itu adalah lembaga-lembaga agensi pemerintah, bekerja di bawah pemerintah. Nah, kemudian di swasta itu ada NGO atau NPO. NGO NPO ini lembaga yang mengerjakan pekerjaan pemerintah, tapi dia bukan bagian dari pemerintah. Nah, misalnya ada Walhi, kantor saya juga namanya Blue Forest. Kita mengerjakan layaknya Kementerian Kehutanan. Nah, tapi kita bukan bagian dari pemerintah, kita bagian dari mitra pemerintah. Nah, jadi selamanya di dunia ini tuh kayak ada versi pemerintah, ada versi swastanya. Apapun itu biasanya berpasangan, Ki. Karena tidak semua hal-hal itu bisa diselesaikan oleh pemerintah dengan baik. Kenapa muncul NGO, NPO? Karena itu mereka mau turut menyelesaikan masalah sosial, tapi dengan cara kerjanya sendiri. Karena menganggap, wih, pemerintah ini terlalu lambat, terlalu politis, dan segala macam. Makanya muncullah NGO yang bekerja dengan idealisme, bekerja dengan eh, kultur kerja yang lebih berbeda, dan segala macam. Biasanya orang-orang yang di NGO ini bekerja adalah orang-orang yang memiliki aspirasi mau kebebasan, kemudian orang-orang yang idealis, orang-orang yang suka terjun ke masyarakat. Nah, itu adalah ciri-ciri biasanya orang yang mau berkarir di NGO. Nah, banyak juga yang salah teman-teman. Mereka banyak yang bilang kalau di NGO itu digaji jika. Nah, ini yang apa yang perlu saya luruskan. Bekerja di NGO itu profesional, digaji juga dan gajinya dia merit basis juga. Selama kita performance kita bagus ya pasti digaji dengan tinggi. Selama kita punya kualitas bagus pasti digaji dengan tinggi. Apalagi kalau di NGO internasional itu sangat bisa sejahtera dengan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian perusahaan swasta startup misalnya Gojek, Grab, kemudian apalagi ya startup e-fishery sudah bubar, misalnya startup apa lagi ya? Red Doors itu adalah startup Bobobox. Kemudian banyak sekali startup ya, Ternakin, banyak sekali startup di Indonesia sekarang. Dan itu adalah salah satu pilihan yang bagus juga karena startup ini sangat melesat sekarang trennya. Kemudian lembaga swasta untuk pendidikan. Jadi tadi ada dosen ASN, ada dosen swasta, ada guru ASN, ada guru swasta, ada peneliti ASN, ada peneliti swasta. Yang tidak ada itu polisi swasta, tidak ada polisi swasta. Kan tentara swasta juga tidak ada karena dia di monopoli oleh negara ya, harus di bawah negara. Lembaga kesehatan ada dokter yang dia bukan dokter ASN, dia dokter swasta, dokter non pemerintah. Ada nurse, ada tenaga medis lainnya yang non pemerintah. Nah, tentang tentang gaji mana yang lebih besar, mana yang lebih sejahtera itu sangat relatif dan banyak faktor yang mempengaruhi ya. Selain saya tadi katakan kalau di pemerintah itu yang BUMN pasti sejahtera rata-rata, tapi di swasta juga tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mendapatkan kesejahteraan yang baik juga. Pastinya harus disertai dengan performance yang bagus dan juga skill yang baik. Nah, bagi yang baru lulus atau OTW lulus, ini mungkin yang teman-teman akan hadapi beberapa saat nanti, karena bursa kerja semakin kompetitif. Nah, bilang orang semakin susah mendapat kerja, tapi sebenarnya eh, banyak
pekerjaan yang susah cari orangnya. Artinya, banyak tong yang cari kerja dan susah didapat kandidat yang pas. Dan itu terjadi karena adanya skill mismatch. Skill mismatch. Skill mismatch ini yaitu keterampilan lulusan pendidikan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, jadi yang bilang susah cari kerja, iya memang susah, tapi bukan berarti lowongan pekerjaan itu sedikit. Lowongan pekerjaan itu banyak sekali. Hanya saja tidak ketemu Ki yang mau cari kerja dengan yang mau menerima orang bekerja. Sehingga banyak pengangguran terjadi. Nah, ada namanya supply and demand di pasar kerja itu tidak seimbang. Banyak perusahaan cari orang, tapi kualifikasinya tidak tersedia. Nah, jadi teman-teman yang masih SMA, yang masih kuliah, jangan sampai kita menjadi orang-orang atau pencari kerja yang tidak punya skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, mulai sekarang pastikan teman-teman itu punya skill yang diinginkan oleh eh, penyedia jasa kerja. Ini laporan dari Future of Jobs Report dari World Economic Forum. Eh, ini adalah skill-skill yang dibutuhkan di dunia kerja sampai tahun 2025 ini. Skill yang paling banyak dibutuhkan itu adalah analytical thinking. Analytical thinking ini nomor satu, itu masuk cognitive skill, berpikir analitis. Berpikir analitis itu dia mampu memecahkan masalah dengan baik. Bisa diajak berpikir kritis, bisa diajak apa memikirkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang kedua adalah resilience, flexibility, dan agility. Ini masuk di kategori self-efficacy. Punya Ki resilience, tidak gampang Ki menyerah. Kalau sudah dimarah-marahi, tidak baper Ki. Kalau sudah Ki berbuat kesalahan, bisa Ki atau mampu Ki bangkit lagi dan memperbaiki kesalahannya. Nah, itu adalah skill. Kenapa ini menjadi laporan? Karena didapati banyak pekerja juga, terutama pekerja yang baru-baru masuk ya, kaget Ki. Misalnya ditegur atasan, langsung baper, langsung berhenti bekerja. Ditantang, dikasih tantangan baru, proyek baru yang lebih susah, mudah Ki menyerah. Nah, itu sebenarnya skill-skill yang tidak boleh dimiliki oleh eh, pekerja ya saat ini karena semakin banyak tantangan yang dihadapi oleh dunia global. Kemudian yang ketiga, leadership and social influence. Kita harus punya skill leadership. Skill leadership ini didapatkan di mana? Didapatkan di aktivitas-aktivitas kita berinteraksi dengan orang lain. Misalnya teman-teman pada saat di kampus ada jika organisasi yang diikuti, kepanitiaan dia yang diikuti, apakah pernah kita memimpin sebuah aktivitas, memimpin sebuah program, dan lain-lain. Tiga, top 3 skill yang paling dibutuhkan untuk bekerja di tempat yang oke ya, di tempat yang oke. Kecuali misalnya di pemerintahan, ini mungkin tidak terlalu signifikan karena karena mereka tidak terlalu berbasis ininya eh, pemilihannya, terutama di Indonesia. Apalagi ditambah ada faktor orang dalam dan segala macam. Nah, saya mau kasih contoh eh, analytical thinking ini. Analytical thinking ini ya. Eh, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Teman-teman mungkin yang memiliki pertanyaan bisa langsung saja open mic atau langsung saja drop pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat. Oh, aman Kak, lanjut katanya dari Kak Sheila. Oh, Oke, ada nih dari Kak Kuratul Aini ada pertanyaan Kak. silahkan boleh open mic atau ya open mic bisa supaya lebih interaktif ya.
Kak Kuratula ini mungkin bisa open mic? Apakah memungkinkan untuk open mic, Kak? Iya Kak, halo. Halo, Ya aku mau nanya sih tadi cukup tertarik ke yang NGO ya. Kalau contoh NGO internasional itu apa ya Kak? oke. NGO itu banyak sekali juga sektornya ya. Eh, Siapa tadi yang bertanya? Sorry. Kurotal, Kurotal Aini. Kurotal Aini itu eh, backgroundnya apa? Aku sosiologi Kak. Sosiologi. Sosiologi lumayan bisa masuk di banyak banyak NGO. Jadi NGO internasional itu kalau misalnya yang berkaitan dengan lingkungan dan biodiversity ada WWF. Pernah dengar nggak WWF? Ya pernah. Kemudian ada One Vision, Save the Children, itu NGO dari Inggris. Kemudian ada International Conservation dari Amerika. Ada World Resource Institute dari US juga. Jadi banyak sekali NGO. Ada yang isunya tentang anak, ada isu tentang pendidikan, ada isu tentang gender, ada isu tentang kesehatan, ada isu tentang lingkungan. Jadi NGO ini menyasar banyak isu ya, menyasar banyak isu ya, dan otomatis biasanya kalau kita kerjanya di NGO internasional itu kita interaksinya juga dengan banyak staf yang dari luar negeri, staf dari negara-negara lain. Dan kalau saya sih personally, karena saya saat ini di NGO, nama NGO saya itu Blue Forest, sangat sangat menikmati sekali karena lingkungan kerja yang sangat open, sangat santai, kita bisa bekerja dari mana saja, nggak kaku, nggak ada yang harus minta izin dulu sebelum bertanya, misalnya izin bertanya Pak, atau mohon izin senior dan segala macam, itu nggak ada. Jadi dia benar-benar prinsip-prinsip kerjanya itu setara, open, kemudian tidak ada hierarki, hubungan antara atasan dan bawahan itu hampir tidak kelihatan. Jadi kita kayak teman aja. Eh, jadi sangat berbeda dengan pemerintahan. Nah, jadi tergantung lagi teman-teman ya, bisa menikmati atau bisa lebih cocok di sektor mana. Karena itu juga akan menentukan. Ada pertanyaan juga dari Sahrul, di dunia pekerjaan itu apakah orang dalam adalah sesuatu yang legal? eh Pastinya nggak legal ya. Orang dalam itu salah satu sebenarnya bentuk Tidak legalan, yes, ilegal. ilegal adalah bentuk yang menciderai fairness, menciderai kompetisi yang fair. Karena harusnya kalau kita misalnya bekerja itu harus diukur dari kinerja, ah, bukan dari kita dekat dengan siapa. Nah, biasanya di organisasi-organisasi pemerintah, termasuk BUMN, itu ganti orang, biasanya kalau misalnya ganti bos, pasti bawah-bawahnya ganti. Nah, kalau teman-teman saya di BUMN biasanya bilang, oh sekarang tuh eranya gerbongnya Pak ini, gerbongnya Pak B, Pak C, Pak D. Karena ketika ada pergantian atasan, dan pergantian atasan juga kan tergantung kita dekat dengan menteri siapa, menteri siapa. Nah, ketika di satu orang jadi direktur, pasti orang-orangnya ke bawahnya akan ganti. Itu biasanya ciri-ciri eh, di BUMN atau di pemerintahan. Nah, tapi sekali lagi nih pilihan ya teman-teman, nanti apakah cocok dengan itu dan segala macam ya tergantung dengan value-nya teman-teman seperti apa. Semoga menjawab ya Kurotal Aini dan Syahrul. Nah, saya mau kasih contoh teman-teman terkait dengan analytical thinking tadi ya, karena mungkin masih agak abu-abu. Gimana sih contoh analytical thinking itu? Nah, ini ada satu tebak-tebakan. Oke, perhatikan ya narasinya. Ini ada 8 bola. 8 bola ini bentuknya sama persis, kemudian warnanya sama persis, beratnya semuanya hampir sama, kecuali satu bola. Semua bola ini beratnya 1 kilogram. 1 kilogram. Kecuali ada satu bola yang beratnya 0,9999 kilogram. Artinya bedanya sangat kecil.
yang kalau kita pegang dan kita pakai kedua tangan kita untuk menimbang-nimbang bola ini, kita nggak tahu yang mana bola yang beratnya 0,9999 kilogram. Caranya untuk mendapatkan bola yang mana yang sedikit lebih ringan dari bola yang lainnya dengan menggunakan timbangan seperti ini. Timbangan di sampingnya. Timbangan Libra ya. Tapi tantangannya adalah kita cuma punya 3 kali kesempatan untuk menggunakan timbangan ini. Nah, kita cuma punya 3 kali kesempatan untuk menggunakan timbangan ini. Setelah 3 kali, timbangannya hancur. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana caranya kita menimbang bola-bola ini supaya kita menemukan bola yang paling ringan, yang beratnya tadi 0,9999 itu. Hanya satu bola. Yang lainnya bolanya beratnya sama 1 kilogram. Yang satu ini cuma beda 0,1111 kilogram bedanya. Jadi tidak bisa kita ukur pakai tangan. Harus pakai timbangan ini. Nah, ini salah satu contoh analytical skill. Kira-kira ada yang bisa pecahkan tidak? 3 kali kesempatan untuk menggunakan timbangan ini. Ayo. Ayo teman-teman bisa coba tebak jawabannya. Bisa aja teman-teman langsung open mic atau yang kurang memungkinkan untuk open mic bisa langsung aja drop jawabannya di kolom komentar ya. Ayo nih teman-teman, coba tebak. Sebaiknya open mic aja ya, biar nggak ribet. Saya mau jawab. Iya, silakan. Siapa tadi? Siapa yang mau jawab? Saya mau coba Kak. Sheila ya? Ya, Oke, silakan Sheila. cobain ya. Jadi pertama nanti kita simpan 4 bola di sisi kanan dan 4 bola di sisi kiri. Nah, Oke. kalau misalkan dari salah satunya ada yang lebih ringan, maka 4 bola yang lainnya itu disisihkan. Tinggal 4 Mhm. lagi. Nah, udah gitu dari 4 bola ini dibagi lagi yang 2 bola di kanan, 2 bola di kiri. Kalau misalkan Mhm. ada yang yang lebih yang lebih berat maka disingkirkan dari kedua bola Mhm. tersebut. Nah, tinggal 2 lagi kan, sebelah kiri dan kanan disimpan satu-satu. Yang lebih ringan kan berarti akan yang lebih eh, ke atas gitu maksudnya, yang berat akan ke bawah gitu. Jadi kita bisa menemukan. Ya, gitu. Oke, pertama 4-4. Kalau ada yang lebih ringan, berarti yang lebih ringan ditimbang 2-2. Ya, Kalau ada yang lebih ringan lagi, ditimbang 1-1. ya betul. Oke, itu gampang ya. Sekarang tantangan lagi, bagaimana kalau kita hanya punya 2 kali kesempatan untuk menimbang menggunakan timbangan ini? Kalau tadi 3 kali kan, sekarang 2 kali. Buat teman-teman mungkin ada yang mau nyoba lagi, langsung open mic aja ya. Nah, coba dianalisis. Tadi 3 kali, oke, kayak gitu caranya. Sekarang ketika timbangannya hanya bisa dipakai 2 kali, jangan pakai cip cap cup lagi ya. Nah, bagaimana kira-kira? Ada yang mau coba? Ada yang bisa kira-kira memecahkan bagaimana caranya? Ayo teman-teman, ada yang mau coba nggak? Ayo, siapa tahu ada nih tak yang tahu gimana sih caranya biar kita tahunya cuma cukup 2 kali. Oh, ada yang stuck nih Kak, dari Kak Afid.
Saya kasih waktu 1 menit lagi deh untuk berpikir ya. Nah, ini salah satu contoh analytical skill, analytical thinking. Bagaimana kita berpikir analitis, bisa memecahkan sebuah masalah, dan melihat dari berbagai sudut pandang, kemudian bagaimana kita bisa kreatif dalam menyelesaikan masalah, mencari solusi. Kalau belum ada yang bisa, saya lanjut saya dulu ya. Saya tidak akan reveal atau tidak akan memberikan jawabannya sekarang. Nah, dan di sini kita bisa lihat ya, tabel pekerjaan yang paling paling banyak sekarang dibutuhkan atau yang paling tinggi pertumbuhannya. Paling banyak dibutuhkan sekarang big data specialist. Orang-orang yang mampu menerjemahkan data, angka-angka menjadi sebuah informasi. Nah, karena semua sekarang keputusan harus berbasiskan data, database decision. Kemudian fintech engineers, top 2, engineers di bidang financial technology. Kemudian AI and machine learning specialist, banyak juga yang membutuhkan sekarang. Sampai semuanya ini sangat sangat teknis ya. Pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan sekarang. Lanjut lagi, kebalikannya, pekerjaan-pekerjaan yang sudah banyak mengalami kemunduran atau pengurangan. Jadi misalnya postal service clerk, orang-orang yang bertugas di kantor pos sudah banyak berkurang, bank tellers dan juga admin-admin itu juga banyak yang berkurang. Data entry untuk input-input sudah banyak tidak dibutuhkan. Biasanya kalaupun dibutuhkan cuma outsource, Perusahaan tidak mau kasih pekerjaan permanen untuk data entries. Kasir atau petugas tiket sudah banyak yang hilang karena diganti oleh mesin. Kegiatan-kegiatan kerjaan-kerjaan administratif, bahkan kalau kita dilihat di bawah, telemarketing, legal secretaries, graphic designer itu sudah banyak tergantikan ya. Jadi kalau teman-teman masih punya kemampuan di sekitar kerjaan-kerjaan manual seperti ini, ya harus waspada karena bisa saja pekerjaannya nanti sudah tidak tersedia kalau kalian lulus. Jadi apa yang harus disiapkan oleh pencari kerja untuk masuki bursa tenaga kerja? Pastinya mempersiapkan portofolio pengalaman dan pekerjaan, membuat resume yang profesional dan menarik, dan membuat cover letter yang bisa meyakinkan employer. Nah, tapi di balik itu, apa yang membuat sebuah resume menjadi kuat dan menarik, itu sebenarnya adalah kontennya. Jadi jangan terlalu fokus pada style ataupun desain CV-nya akan seperti apa. Ini sekaligus menjawab pertanyaannya siapa tadi nih? Pertanyaan Amalia ya. Ada 3 pertanyaannya. Kalau kita punya banyak sekali pengalaman, resume itu maksimal hanya 2. Sebaiknya 2 halaman. Nah, ini biasanya yang saya pakai. Saya tuh lebih cenderung menggunakan kata resume dibandingkan CV. Kalau CV itu lebih digunakan di dunia akademik sebenarnya. Akademik CV biasanya namanya. Dia lebih rinci dan lebih menyeluruh, lebih dari 1 halaman, bahkan bisa sampai puluhan halaman karena memasukkan riset, pengalaman seminar, penelitian, dan segala macam. Tapi kalau resume itu maksimal 2 halaman saja. Maksimal 2 halaman, dan yang kita masukkan adalah hal-hal yang memang relevan dengan pekerjaan yang kita apply. Kalau misalnya kita punya banyak sekali pekerjaan atau pengalaman organisasi, pengalaman part-time, dan segala macam, masukkan yang hanya benar-benar relevan dengan pekerjaan yang kita mau lamar. Misalnya, kita mau melamar pekerjaan sebagai digital marketer. Sementara kita punya banyak pengalaman mengajar, kita punya banyak pengalaman sebagai admin dan segala macam. Jangan masukkan itu, masukkan yang berhubungan dengan pengalaman yang bisa kira-kira pas mendukung kita sebagai digital marketing. Jadi masukkan pengalaman yang hanya berhubungan dengan digital marketing. Misalnya pernah punya pengalaman di kepanitiaan menjadi divisi grafik desain, divisi promosi, pernah menjadi tim
pemasaran, event misalnya dan lain-lain. Itu saja yang dimasukkan. Jadi resume itu bukan hanya satu ya teman-teman. Artinya kalau setiap kita mau melamar, usahakan resume kita itu sesuai dengan perusahaannya. Jadi bukan satu resume dipakai untuk semua perusahaan dan untuk semua pekerjaan. Pakai resume yang betul-betul kita custom untuk setiap perusahaan yang kita apply. Oke? Nah, jadi saya cenderung pakai resume untuk menyebutkan di konteks ini ya. Kemudian pertanyaannya lagi, kalau punya penyakit mental, kita informasikan ke recruiter atau bagaimana? Nah, kalau kita punya penyakit mental, ya harusnya sebelum ini, teman-teman jangan self-diagnose dulu. Bilang, oh, saya punya penyakit mental. Tapi kalau memang penyakit itu diklaim oleh dokter atau psikolog, baru kita bisa menyebutkan, oh ini penyakit mental. Yang kedua, penyakit mental itu curable atau bisa disembuhkan. Jadi ada proses penyembuhan yang bisa dilalui. Yang ketiga, biasanya kalau kita melamar dan di perusahaan besar, kita akan ada psychological test, ada tes psikologi. Dan di situ biasanya bisa ketahuan apakah kita secara personality punya hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan atau bagaimana, nanti di situ akan ketahuan. Jadi tidak perlu disebutkan kalau misalnya pada saat kita interview dan kita bilang, oh saya punya penyakit mental dan segala macam. Susah konsentrasi dan susah atau lambat dalam bekerja, saya kurang yakin kalau itu adalah penyakit mental ya. Karena itu mungkin hal yang bisa dilatih. Nah, kebanyakan tantangan anak Gen Z sekarang adalah span of attention-nya itu semakin berkurang atau daya konsentrasinya semakin berkurang karena terbiasa mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya cepat dan instan. Misalnya Reels ataupun YouTube Short, video-video singkat. Karena kebanyakan nonton itu sebenarnya mempengaruhi secara psikologis daya konsentrasi kita. Ketika kita menonton sesuatu yang durasinya panjang, kita susah untuk fokus. Kita susah untuk konsentrasi, untuk berpikir cukup lama. Atau kita susah untuk fokus ketika tidak memegang gadget. Karena kita juga kadang impulsif, cek WA, cek Instagram, dan segala macam. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita antisipasi ya. Nah, ini yang menjadi perhatian. Jadi teman-teman harus melatih konsentrasinya atau daya fokusnya supaya tidak pendek. Nah, jadi itu yang biasanya menjadi kendala. Kemudian CV yang baik. World Bank, UN, ataupun lembaga-lembaga seperti itu biasanya mereka eh, kadang memberikan kita format, kadang tidak. Nah, biasanya saya pakai format dari Europass. Europass itu adalah format CV dari European Union atau Uni Eropa. Teman-teman bisa googling dan bisa sesuaikan Europass CV. Jadi bisa di googling template-nya, teman-teman bisa pakai itu dan biasanya banyak yang pakai itu juga di lembaga-lembaga internasional. Jadi tidak harus pakai format CV yang berwarna-warni, keep it simple. Karena bagi lembaga-lembaga seperti itu, yang penting adalah konten. Sekali lagi ya, CV atau resume itu yang penting adalah konten, bukan desainnya. Kalau desainnya cakep, tapi kontennya ketika lihat pengalaman organisasinya nggak ada, melihat pengalaman kerja yang nggak ada, itu sama aja bohong. Nah, ini ada saya pernah mau merekrut satu intern, saya dapat CV seperti ini ya. Jadi kayak pendidikan ini tidak perlu dari SD, SMP tidak perlu dimasukkan, SMA nggak perlu dimasukkan, riwayat organisasinya sangat sedikit, hobi juga nggak perlu dimasukkan. Di sini kalau bisa lihat keterampilannya ada ditulis seperti ini, dan yang paling fatal adalah ketika dia bilang keterampilan itu adalah kuat begadang. Ini CV
kurikulum vitae yang benar-benar saya terima ya, dan selalu saya jadikan contoh sampai hari ini. Kuat begadang itu bukan skill, bahkan eh, itu sebenarnya kadang yang dimiliki oleh, tidak diinginkan oleh perusahaan ya, karena kuat begadang itu bisa saja dinilai negatif. Misalnya orang ini tidak bisa memprioritaskan atau tidak bisa punya time management yang bagus. Orang ini bisa saja potensi sakit-sakitan karena begadang tuh resiko sakit-sakitannya tinggi. Orang ini kemungkinan sering telat masuk kantor karena dia begadang malam hari. Jadi ini sangat fatal menyebutkan kalau kita punya keterampilan begadang. It's not a skill ya. It's not a skill. Jadi hati-hati dalam menuliskan ini. Ini ada CV yang cukup bagus juga. Secara desain sangat menarik, tapi menurut saya terlalu ramai dan terlalu eh, tidak terlalu oke. Misalnya dia di bagian atas sini, dia tuh bilang, misalnya I am the oldest children from Bugis family of South Sulawesi. Ini kan terlalu subjektif ya. Ini kayak perusahaan pasti bilang I don't care. Kamu mau the oldest kayak the youngest kayak I don't care. Harusnya yang dimasukkan di profile bio di sini adalah hal-hal yang profesional. Misalnya I can work with uh, uh, diverse people, background, religion dan segala macam. Kemudian lagi-lagi ini tidak perlu junior high school, elementary school, langsung saja universitinya. Kemudian professional skill, eh, ini sebaiknya nggak pakai format seperti ini ya, nggak pakai format yang red, tapi pakai misalnya basic, intermediate, advance, dan segala macam. Seperti itu. Nanti untuk bahas CV ini kita akan bongkar lebih detail sih di Karir Kompasnya ya, supaya kita bisa langsung benar-benar workshop kan. Nah, jadi things you better start from now adalah teman-teman harus yakin punya pengalaman kerja atau organisasi. Kalau sampai hari ini belum punya pengalaman kerja atau organisasi, ya mulai berorganisasi atau mulai cari part-time work. Karena itu bisa menjadi modal di awal yang bisa membuat kita lebih stand out dibanding applicants yang lain. Nah, pengalaman organisasi ini bisa menggantikan pengalaman kerja kalau kita tidak punya. Kalau misalnya ada pekerjaan yang oke banget, tapi dia butuh pengalaman kerja, sementara kita tidak punya pengalaman kerja, tetap apply aja karena kita punya pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi ini bisa menggantikan pengalaman kerja karena kita juga kan di organisasi butuh untuk bekerja sama dengan orang, kita butuh komunikasi dengan orang dan lain-lain. Pastikan teman-teman bisa mengoperasikan komputer dengan baik, digital skill-nya harus baik, terutama Microsoft Office. Ini banyak sekali yang saya dapatkan mahasiswa-mahasiswa yang magang tidak tahu cara menggunakan Excel. Excel itu sangat powerful di dunia kerja ya teman-teman. Meskipun di dunia kuliah mungkin jarang pakai Excel ataupun pakai Excel seadanya, tapi kalau ada kursus Excel, mending kursus Excel dah. Karena semakin penting pekerjaan yang teman-teman inginkan, misalnya kerja di perusahaan multinasional, misalnya waktu saya kerja di L'Oreal, itu tuh penggunaan Excel tuh hampir setiap hari dan yang pakai rumus-rumus yang nggak pernah saya punya sebelumnya, nggak pernah saya lakukan sebelumnya. Pakai pivot lah, pakai rumus-rumus if dan segala macam. Nah itu kalau teman-teman bisa kursus Excel, cari kursus Excel, kuasain. Itu akan jadi modal yang sangat besar banget yang bisa mengakselerasi karir teman-teman nanti. Karena itu terkait dengan data ya, data management. Kemudian communication skill, of course English, harus sudah wajib. Kalau bahasa Inggris kalian masih belum oke, masih belum bisa berkomunikasi secara aktif, mulai persiapkan dari sekarang, mulai kursus dari sekarang, mulai cari teman untuk praktis
ngobrol dan segala macam. Dan kalau kalian sudah merasa, oh bahasa Inggris saya sudah bagus, saatnya cari bahasa asing lainnya supaya bisa menjadi poin plus. Misalnya bahasa Mandarin atau bahasa Spanish atau bahasa Prancis. Itu adalah bahasa-bahasa yang bisa memberikan nilai jual yang sangat bagus di mata employer kalau kalian punya communication skill selain bahasa Inggris. Ya. Jadi mulai pikirkan sekarang atau mulai petakan, oke, saya tahun ini belajar bahasa Inggris dengan intensif sampai saya benar-benar bisa cas-cis-cus. Di tahun kedua sebelum saya lulus, saya harus punya bahasa asing lainnya. Dan sekarang pun nggak harus kursus mahal-mahal kan, bisa pakai Duolingo, bisa pakai nonton di YouTube dan segala macam. Ada bahasa Jepang, bahasa Rusia segala macam tersedia. Jadi tinggal kalian mau belajar atau enggak. Kemudian leadership skill. Coba amati diri kalian. Apakah kalian sudah aktif orangnya, berani memiliki inisiatif, sudah bisa bekerja secara tim, sudah bisa memecahkan masalah, punya time management yang bagus atau enggak. Nah, itu sebenarnya nanti akan kelihatan ya. Leadership skill ini harus dibangun, dibiasakan. Dan itu tadi yang saya bilang, semakin teman-teman aktif berorganisasi, aktif ikut kepanitiaan, baik di dalam ataupun di luar kampus, leadership skill ini akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, itu saja untuk pengantarnya. Baik, teman-teman mungkin yang memiliki pertanyaan bisa langsung open mic atau bisa juga dengan drop di kolom komentar. Dan untuk absennya akan kami segera bagikan ya. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan mungkin bisa langsung bertanya, langsung open mic. Oh, ini ada pertanyaan dari Rizal. Seseorang yang berlatar belakang, ini agak saya boleh Rizal mungkin open mic. Sorry, bukan Rizal. Robiol Arsyad ya. Boleh mungkin langsung dijelaskan saja. Oke, izin sebelumnya Kak, perkenalkan nama saya Robiul. Ya, Jadi untuk pertanyaan saya itu, saya saat ini sedang kuliah di kampus dengan program studi rekayasa perangkat lunak. oke. Eh, jadi which is itu kita di kampus itu sebenarnya saya pribadi lebih banyak aktif di bagian akademik gitu Pak. Dan Mhm. tidak terlalu bukan tipe orang yang aktif di organisasi atau banyak ketemu orang gitu. Nah, Mhm. tapi saya sadari so far eh, pengalaman saya di bidang kerja pun itu masih belum ada karena eh, belum ada apa namanya skill yang mumpuni untuk masuk dunia kerja. Nah, di Mhm. semester 4 ini saya bingung apakah harus ngambil organisasi atau eh, lebih fokus dapatin internship ataupun magang gitu di perusahaan biar nanti lulus bisa ada nilai jual lebih gitu Kak. Mungkin begitu. Mhm. Terima kasih Kak. Oke, thank you Robiul. Langsung saya jawab ya. Kalau backgroundnya seperti itu, saya sarankan sih lebih ke internship atau magang aja langsung. Karena biar ilmunya tuh benar-benar teraplikasi dan juga kayaknya kamu akan belajar lebih banyak dari internship itu dibandingkan organisasi. Jadi memang ketika kita magang itu akan jauh lebih banyak manfaatnya. Selain misalnya magang itu sekarang kan mungkin akan lebih banyak yang paid ya, paid internship. Di situ kamu bisa dapat duit juga tipis-tipis. L- Kemudian kamu juga udah bisa dapat mentor, dapat network misalnya. Dan kemungkinan ketika kamu lulus, kamu udah punya tempat magang ini yang bisa jadi first jobnya kamu sebagai seperti itu. Misalnya kalau memang cocok ya dari kamunya cocok, employer-nya cocok, ya bisa jadi nanti kamu ketika lulus kamu tinggal apply aja sebagai employee di situ dan apa itu lebih lebih oke ketimbang organisasi. Semoga menjawab ya Robiul. Baik, terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Hmm, Adim deh boleh dulu Adim yang resen.
Oke Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Langsung ke pertanyaan saja Kak. Sebelumnya saya ini fresh graduate juga dan sebenarnya saya mau lanjut S2 Kak. Tapi Hmm. dari beberapa pertimbangan dan saran dari senior-senior, katanya lebih baik itu kita punya pengalaman kerja dulu sebelum lanjut Hmm. S2 karena lebih valuable gitu. Jadi gimana dari tanggapan kakak untuk saran ke saya untuk ke depannya mengenai hal tersebut? Oke, Adim mau jadi apa dulu nanti? Mau berkarir sebagai apa? Kalau berkarir seperti apa itu sebenarnya saya lebih mau ke akademisi, tapi Hmm. bukan di ranah kampus gitu Kak. Jadi sekarang saya lagi rintis komunitas di di dunia pendidikan itu saya ingin betul-betul jadikan jadi kayak NGO gitu Kak ke depannya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Iya. oke, Adim. Nah, jadi kalau akademisi memang ada akademisi murni ya, misalnya mau berkarir di kampus, entah itu sebagai dosen swasta ataupun dosen ASN, memang sebaiknya langsung lanjut dari S1 ke S2 karena sebenarnya mengejar ini ya, mengejar karir. Apalagi kalau misalnya punya dosen itu harus punya banyak penelitian, banyak pengabdian dan segala macam. Jadi semakin cepat itu diselesaikan semakin bagus. Tapi kalau misalnya mau jadi akademisi tapi bukan berkarir di kampus, ya memang sebaiknya kerja saja dulu 1-2 tahun atau minimal 2 tahun biasanya, minimal 2 tahun baru lanjut eh, kuliah lagi. Dan biasanya kalau kita mau kuliah S2 dengan beasiswa, banyak yang mensyaratkan minimal kerja 2 tahun. Nah, kalau mau berkarir ini untuk yang lainnya, kalau mau berkarir di swasta, misalnya di perusahaan dan lain-lain, sama aja lulus S1, mending kerja dulu dibandingkan bekerja ketika sudah lulus S2. Karena perusahaan itu banyak yang tidak melihat status sekolah dan lebih banyak mereka menghargai pengalaman dibandingkan ijazah S2. Contohnya, ada 2 kandidat nih sama-sama masuk ke sebuah perusahaan. Satu lulusan S2, satu lulusan S1. Tapi lulusan S1 ini sudah punya pengalaman 2 tahun bekerja. Sementara lulusan S2 ini belum punya pengalaman sama sekali. Dia langsung lanjut S2 ketika selesai S1. Nah, yang paling punya potensi untuk berkembang karirnya lebih bagus adalah yang S1 plus pengalaman kerja ini. Dan lebih disukai oleh employer, lebih disukai oleh perusahaan. Karena pengalaman itu sebenarnya yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Pengalaman itu adalah skill yang mahal ya istilahnya. Mahal karena nggak disediain di kampus. Jadi pengalaman kerja itu nggak disediain di kampus dan itu mahal nilainya. Dan perusahaan itu lebih memilih kandidat yang punya pengalaman kerja dibandingkan yang S2. Karena semakin lama kita di kampus sebenarnya itu kita semakin teoritis. Semakin kita cepat keluar dari kampus dan bekerja, itu kita punya teori dan juga praktek. Jadi pengalaman teori dan praktek combine jadi nilai jual yang bagus. Nah, semoga menjawab ya pertanyaannya. Dari Lutfia, gimana kalau bukan tipe yang suka memimpin tapi lebih ke dipimpin? Jadi leadership itu ada 2, leadership as a follower, leadership as a leader. Jadi dua-duanya harus bagus. Kita menjadi follower juga harus punya kualitas. Kita bisa mengikuti arahan, mengikuti instruksi, bisa mengerjakan sesuai dengan arahan, sesuai instruksi dan lain. Jadi eh, nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi kalau kita mau berkembang, ya kita harus berani memimpin. Karena masa kita jadi bawahan terus di kantor kan nggak juga kan? Masa gajinya gitu-gitu aja. Nah, kalau mau gaji naik itu harus berani challenge memimpin tim, memimpin proyek, mengambil responsibility yang lebih gede dan lain. Seperti itu. Pertanyaan lagi dari
Lembaga swasta NGO yang memberikan jaminan pensiun itu nggak ada, setahu saya ya. Biasanya dikasih uang pesangon aja. Uang pesangon itu misalnya 10 kali gaji tiba-tiba dikasih pas pensiun. Kayak. Tapi kan orang bekerja di Indonesia itu ada namanya jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu sebenarnya adalah gaji kita yang disisihkan oleh kantor setiap bulannya dulu selama kita bekerja dan bisa kita ambil di akhir karir kita ketika pensiun. Itu kalau misalnya kita mulai dari umur 20 tahun sampai umur pensiun misalnya taruh 60 tahun, itu nilainya bisa miliaran juga at the end. Tapi nggak ada lagi yang bulanan kayak ASN masih terima bulanan. Jadi pensiunan itu nggak ada. Ya, kecuali kita mau buat sendiri dana pensiun melalui produk-produk keuangan, asuransi pensiunan dan segala macam. Mulai bekerja di UN, tipsnya seperti apa? UN saya kurang tahu dia memberikan jaminan pensiun atau enggak, tapi sepertinya enggak. Ya harus mulai aktif berorganisasi sih kalau di UN tuh. Berorganisasi juga jangan yang cuma dalam kampus, tapi berani berorganisasi di luar kampus. Pilih organisasi-organisasi yang sudah gede, yang sudah nasional. Ini domisilinya di mana? Kalau misalnya di Jakarta dan sekitarnya, banyak sekali organisasi-organisasi yang skalanya nasional dan internasional. Jadi bisa gabung di sana tipis-tipis sebagai aktivisnya, sebagai membernya, volunteer dan segala macam. Kemudian lama-kelamaan ambil responsibility yang lebih besar, pimpin sebuah project dan segala macam. Perbaiki bahasa asingnya karena itu modal penting untuk masuk di UN. Selain bahasa Inggris harus punya bahasa satu lainnya lagi yang digunakan sebagai official UN languages. Bisa Prancis, Mandarin, Russian, Spanish, apalagi satu ya, Arabic. Nah, jadi pastikan itu dikuasai dan biasanya mereka menerima dari berbagai jurusan, hubungan internasional, law, economics, management, yang science dan segala macam. Kalau lebih mengikuti kepanitiaan saja, oke-oke aja. Kalau kepanitiaannya banyak, tapi jangan juga kepanitiaan tuh yang diikuti semua jadi anggota aja terus. Misalnya anggota konsumsi aja terus. Dari tahun pertama, tahun kelima kuliah jadi anggota konsumsi terus. Coba punya pengalaman kepanitiaan yang kamu tuh bisa jadi koordinatornya langsung, kayak pemimpinnya langsung satu event, satu kepanitiaan, ketua panitia. Jadi paling tidak ada beberapa event yang kita ketua panitianya gitu. Jadi jangan jadi anggota aja terus supaya progresnya kelihatan. Karena kalau di mata employer kita ketemu calon seperti itu, kita pasti bilang ngapain kamu 4 tahun ikut kepanitiaan jadi anggota konsumsi aja terus, jadi anggota keamanan aja terus. Tapi kalau kita memperlihatkan progres, oh tahun-tahun awal dia jadi anggota, tahun kedua dia udah mimpin divisi, tahun ketiga dia udah mimpin kepanitiaannya sendiri jadi ketua panitia. Berarti kan ada progres, ada pertumbuhan kapasitas yang dilihat dan itu menjadi good signal untuk recruiter. Kemudian, nah sifat pemimpin itu kalau masih seperti yang Syahrul analogikan, nah itu berarti pemimpin yang bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu dia bisa fleksibel kondisinya. Ketika ada yang orang lain memimpin, dia siap menjadi follower. Ketika dia yang harus memimpin, dia siap menjadi leader. Dan yang lain juga siap menjadi follower. Jadi ketika ada banyak pemimpin di satu tim, bukan malah gontok-gontokan, bukan malah saling egonya saling tinggi, tapi mereka bisa saling melengkapi. Jadi ada namanya leadership, ada namanya followership. Nah, jadi jangan dipikir ketika kita jadi leader, kita tuh yang akan berkuasa selalu. Nah, kita kadang-kala harus menjadi follower, kita kadang harus menjadi leader, kita kadang-kadang leadernya harus menjadi coach, bisa menjadi trainer, bisa menjadi mediator. Jadi banyak peran yang dimainkan oleh leader ini. Nah, coba Syahrul pelajari banyak tipe-tipe leadership
baca buku-buku leadership supaya perspektifnya tentang leader itu tidak seperti ini. Nah, iya, NGO lembaga swasta tetap ada jaminan hari tuanya. Karena itu juga program pemerintah diwajibkan setiap tempat bekerja itu harus memberikan jaminan hari tua. Di dunia IT, perbanyak network juga dengan orang-orang IT lainnya dan selalu ikutin tren. IT itu kan salah satu yang fast growing sektor ya. Misalnya eh, kayak dulu kita ada IoT, sekarang IoT bergeser lagi ke artificial intelligence dan bergeser lagi. Jadi selalu ikuti trennya. Kalau bisa ikutin, gabung di WAG ataupun kayak di forum-forum anak-anak IT di mana mereka kumpul dan ngobrol, ikuti tren, ikuti apa yang lagi hype dan siapkan skill-skillnya karena supaya kita bisa catch up, nggak ketinggalan kayak gitu. Itu sih kalau dari saya, Robiul. Oke. Untuk ekonomi Islam. Nah, teman-teman bagi yang masih kuliah, kalian tuh jangan terlalu mengandalkan ilmu kuliahnya ya. Karena ilmu kuliahnya itu hanya dikit banget yang akan kepake di dunia kerja. Makanya rajin-rajin ambil short course, rajin-rajin belajar, ikutin webinar, seminar, lintas ilmu. Karena percaya deh, ketika kalian masuk kerja, kalian tuh merasa, oh saya 4 tahun kuliah ngapain aja ya? Kok ini nggak pernah diajarin di kuliah? Kok ini nggak pernah diajarin sama dosen? Karena ilmu-ilmu yang ada di dunia kerja itu ilmu-ilmu yang aplikatif. Nah, ilmu-ilmu itu didapat ya tadi saya bilangnya melalui keorganisasian, melalui kepanitiaan, melalui freelance, kerjaan, dan segala macam. Jadi semakin kita rajin ikut hal-hal di luar kelas itu, semakin besar bekal kita untuk masuk dunia kerja. Saya sudah sering obrolkan ini dengan teman-teman saya ketika kita ngerjain satu proyek. Kadang tuh kita bercanda. Dulu kita di kuliah kok nggak diajarin kayak gini ya? Dulu kok kuliah nggak diajarin seperti ini ya? Padahal ini penting banget kayak. Ya iyalah karena di kuliah teori semua. Kalau kita mau prakteknya ya harus emang terjun langsung ke dunia kerjanya. Harus ambil proyek, ngerjain proyek, harus freelance, harus berorganisasi. Biar benar-benar kerasa dapat tantangannya di lapangan itu seperti apa. Nah, jadi kalau yang merasa saya masih banyak ilmunya teori doang, skillnya masih kurang, ya carilah cara-cara untuk skill itu bisa berkembang. Cari project sama temen, bikin project sama temennya, entah itu project sosial, entah itu project yang ada duitnya. Coba cari waktu untuk magang, coba cari eh, freelance dan segala macam supaya skill kita tuh berkembang. Skill itu kalau nggak diasah dia akan ngendap. Kita kadang nggak tahu, oh saya ternyata jago ya bicara ya. Tapi karena kita nggak pernah diasah, ya kita nggak akan pernah tahu kalau kita jago di situ. Wah, kalau Arla ini kerja di mana? Boleh disebutkan posisi dan industrinya ya. Kayak posisinya sebagai apa, industrinya sebagai apa. Besok hari pertama kerja. Pasti excited sekali. Di posisinya industri pertanian kelapa sawit. Oke, sebagai officer. Officer apa nih? Officer banyak. Estate officer. Saya belum kebayang sih kerjaannya apa ya. Tapi di level entry memang kalau kita pertama kali masuk kerja di dunia swasta, biasanya kita langsung masuk dengan title officer. Terus nanti naik sebagai senior officer. Kemudian naik jadi manager dan segala macam. Nah, pastinya kalau awal-awal kerja, paling besok masih onboarding ya. Onboarding tuh kayak masih orientasi lah misalnya. Kayak di kampus juga kita dikenalin, oh ya di kantor kita ada SOP seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalian nanti timnya ada ini, terus diajakin office tour,
lebih dikenalkan lagi tentang organisasi kita, company kita seperti ini, visi misinya seperti ini, jualan kita seperti ini. Nah, jadi kalau hari pertama ya ikutin flow aja dulu dan observe ya. Pelajari dan observe, amati kira-kira culture orang di sini tuh kayak gimana ya. Cara kerjanya bagaimana ya, tipe-tipe orangnya seperti apa ya, supaya Arla tuh bisa mempersiapkan diri. Setelah onboarding ini, saya biar bisa masuk dan bekerja dengan mereka ini seperti apa. Jadi butuh keahlian mengamati orang-orang di sini seperti apa ya, cara komunikasinya, cara bergaulnya, kemudian divisi-divisinya ada apa aja itu perlu di diamati dengan baik. Supaya nanti setelah onboarding paling seminggu baru serius-serius kerjanya. Siapa yang kira-kira Arla bisa jadiin teman untuk tanya-tanya, kenalan lebih intens dengan supervisornya supaya kalau ada apa-apa bisa langsung nanya dan bisa klik gitu. All the best untuk kerjanya besok, Arla. Semoga menyenangkan dan semoga betah nanti di kantornya ya. Iya, untuk mendapatkan kerjaan kita harus multi skill. Nggak mungkin kita cuma punya satu skill. Kalaupun tadi yang kerja ya di bidang IT, di dunia IT itu adalah satu skill, tapi harus dibarengi dengan leadership skill, communication skill, dan segala macam. Itu kalau karirnya mau melejit atau mau berkembang. Tapi kalau mau jadi IT di back office aja ya, IT aja, nggak usah pakai leadership. Tapi selamanya kan di back office dan pasti gajinya akan gitu-gitu aja, susah untuk naik jabatan. Nah, kenapa kita harus butuh multiple skill ya? Untuk ngeboost karir kita supaya lebih baik. Ah, ini pertanyaan Afid. Tergantung juga kalau profesi nurse itu kan ketika misalnya Afid memang benar-benar mau fokus menjadi perawat di instansi rumah sakitnya. Tapi kalau mau jadi perawat sekaligus nanti punya freelance ataupun punya side job sebagai data analis, ya berarti tetap harus ambil profesi nurse karena mungkin itu lebih secure juga. Kemudian nanti bisa freelance data analis. Nah, kalau saran saya seperti itu. Karena kayak data analis ini juga dia akan berkembang juga ya. Entah perkembangannya seperti apa nantinya, masih nggak tahu juga. Tapi profesi nurse mungkin something yang bisa lebih securing job ke depannya. Kalau misalnya menjadi data analis tidak terlalu efektif ternyata atau tidak terlalu berkembang, ya kan bisa kembali ke nurse-nya, bisa kembali ke rumah sakit eh, untuk berkarir sebagai nurse di situ. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, nanti kita bisa eh, apa sharing lebih banyak lagi dan teman-teman yang berminat untuk lebih detail mempersiapkan dirinya bisa nanti di Career Kompas itu kita akan ada series of webinar. Mungkin juga sih orangnya nggak terlalu banyak ya karena kita supaya bisa lebih fokus one on one. Bagaimana CV-nya biar bisa kita poles sama-sama supaya terlihat lebih bagus. Bagaimana kita bisa latihan interview supaya interviewnya juga bisa lebih lancar dan apa? Dan bagaimana kita juga bisa cari kerjaan. Nanti sama-sama kita belajar membuat LinkedIn supaya lebih profesional dalam mencari kerjanya dan lain-lain. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Nah, ini udah ada informasi karir Kompasnya ya. Dan ini memang berbayar supaya ini menjadi komitmen teman-teman ya. eh, yang benar-benar serius mau mempersiapkan diri masuk dunia kerja dan insya Allah mendapatkan pekerjaan impiannya.
Karena kalau gratis pasti motivasinya kadang agak kurang atau komitmennya agak gimana gitu. Seperti hari ini misalnya mungkin yang apply ada 50 orang tapi yang hadir cuma 20-an karena they take it for granted karena ini free webinar. Jadi it's okay untuk ini. Tapi kalau untuk Career Kompasnya karena dari kami juga serius untuk mempersiapkan programnya, membantu teman-teman, harapannya teman-teman juga bisa lebih serius. Makanya kita ada investasi untuk biaya pendaftarannya karena ini juga akan 1 bulan ya dengan 3 bulan in total untuk networking dan juga pendampingan supaya teman-teman bisa lebih siap mendapatkan pekerjaan. Oke, saya kembalikan ke Ais. Thank you teman-teman, all the best dan semoga kita bisa bertemu di Karir Kompas Series selanjutnya. Oke, makasih Kak Mato. Keren banget nih, sumpah materinya itu aku rasa ini benar-benar beda ya sama materi-materi untuk persiapan kerja lainnya. Soalnya aku nih sering juga ikut webinar-webinar persiapan kerja. Tapi aku rasa dari Kak Mato ini benar-benar ngejelasin nih mengenai karir-karir yang bisa kita coba mulai dari perusahaan, NGO, juga BUMN, serta buat teman-teman yang ingin menjadi seorang ASN. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, buat teman-teman yang mungkin membutuhkan bimbingan lanjutan selain dari webinar hari ini, mungkin bisa mengikuti Karir Kompas Series dari Edu Event Makassar dan juga Kak Mato. Untuk informasinya bisa teman-teman akses di grup WhatsApp. Di situ kami telah membagikan link untuk teman-teman mendaftar Karir Kompas Series ini, dan juga di Karir Kompas Series ini teman-teman bisa lihat selain mendapatkan sertifikat, teman-teman juga akan mendapatkan tips and trick untuk mendapatkan pekerjaan tingkat nasional dan internasional, coaching klinik bersama dengan mentor kita, dan juga akses Workness Group selama 3 bulan. Workness Group ini merupakan grup WhatsApp di mana teman-teman akan mendapatkan informasi lowongan kerja selama 3 bulan. Nah, ini benar-benar ngebantu banget nih buat teman-teman yang mempersiapkan. Jadi selain mendapatkan materi dan juga mendapatkan coaching dengan profesional, teman-teman juga nih akan di-provide dengan informasi lowongan kerja yang teman-teman bisa coba. Baiklah, untuk pertanyaan mengenai Karir Kompas Series ini teman-teman bisa tanyakan langsung melalui grup WhatsApp melalui personal chat Edu Event Makassar, ataupun bisa dengan melalui Instagram Edu Event Makassar. Dan juga untuk teman-teman yang telah mengikuti webinar hari ini bisa langsung mengisi absensi yang telah kami bagikan di grup chat WhatsApp dan juga chat Zoom pada hari ini, dan juga sekedar mengingatkan bahwa absensi akan kami tutup setelah 30 menit setelah Zoom ini berakhir. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya langsung melalui grup WhatsApp melalui grup WhatsApp sebelumnya, ataupun melalui Instagram Edu Event Makassar. Saya rasa untuk hari ini cukup. Untuk Kak Mato, terima kasih banyak telah membagikan informasinya, ilmunya yang sangat berharga bagi kami pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada webinar hari ini. Saya rasa cukup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Karir Kompas ya teman-teman. Terima kasih Kak Mato. Ya, terima kasih semuanya.